Nah, teman-teman, untuk minggu ini kita balik lagi ke praktik di Manager I/O. Nah, di sini saya akan menguasai jurnal penyesuaian lanjutan di PTKNU Ritelindo. Nah, untuk kostumisasinya, teman-teman bisa lihat ya di sini apa saja tab yang diaktifkan. Yang pertama teman-teman harus lakukan itu pergi ke pengaturan. Setelah itu bagian akun dan di neraca buat akun baru. Nama akunnya itu asuransi dibayar di muka dengan kode akun 1104. Nah, terus kelompoknya itu ada di aset lancar. Lalu kalian tinggal klik buat dan tambahkan baru. Di sini namanya itu sewa dibayar di muka, kodenya 1105, kelompoknya masuk ke kelompok aset lancar. Lalu teman-teman klik buat dan tambahkan baru. Selanjutnya ada perlengkapan kantor. Kelompoknya ini adalah aset lancar. Buat dan tambahkan baru. Yang selanjutnya itu adalah akumulasi penyusutan. Kelompoknya itu aset tetap. Nah, kalau ini kita kliknya adalah buat. Selanjutnya kita masih di neraca tetapi buat kelompok baru, bukan buat akun baru. Nah, namanya itu adalah liabilitas jangka panjang. Dan kelompoknya itu adalah kelompok kewajiban. Buat dan tambahkan baru. Nah, satu lagi liabilitas jangka pendek. Kelompoknya juga sama, kewajiban. Klik buat. Nah, setelah ini buat akun baru, masih di neraca. Utang bank jangka panjang. Dengan kode 2201. Kelompoknya adalah liabilitas jangka panjang. Buat dan tambahkan baru. Yang kedua itu utang gaji dan komisi. Kodenya itu adalah 2102 di kelompok liabilitas jangka pendek. Buat dan tambahkan baru. Namanya adalah utang bunga. Dengan kode 2103 berada di kelompok liabilitas jangka pendek. Klik buat. Selanjutnya ke laba rugi. Di sini ada buat akun baru. Namanya itu beban asuransi. Kodenya 5103. Laporan laba ruginya itu adalah beban operasional. Buat dan tambahkan baru. Yang kedua ada beban bunga. Kodenya itu 5104. Kelompok laba ruginya beban operasional. Buat baru. Beban komisi penjualan
dengan kode 5105. Kelompok laporan laba ruginya juga beban operasional. Nah, masih di laporan laba rugi, buat kelompok baru, bukan buat akun baru. Ada bikin nama beban, tipenya itu adalah beban. Buat. Selanjutnya buat akun baru, namanya itu beban gaji. Kelompok laba ruginya beban. Buat dan tambahkan, namanya itu beban penyusutan. Kelompok laporan laba ruginya itu beban. Buat tambahkan baru, namanya beban perlengkapan. Kelompok laporan laba ruginya beban. Selanjutnya kita pergi ke tab pembayaran. Kita buat pembayaran baru. Di sini masukkan tanggal 1 Februari 2025. Dibayar di akun Bank Mandiri operasional. Penerimanya adalah PT Asuransi Garna Nasional. Deskripsinya itu asuransi kebakaran. Nah, untuk akunnya itu asuransi dibayar di muka. Jumlahnya itu adalah 24 juta. Lalu klik buat dan tambahkan baru. Di sini tanggalnya juga sama, tanggal 1 Februari 2025. Dibayarkan dari akun Bank Mandiri operasional dan penerimanya Bapak Hartono. Deskripsinya itu adalah menyewa ruko atau sewa ruko. Nah, untuk akunnya itu adalah akun sewa dibayar di muka. Jumlahnya itu adalah 30 juta rupiah. Klik buat. Nah, selanjutnya kita pergi ke tab penerimaan. Buat penerimaan baru pada tanggal 31 Februari 2025. Dibayar oleh Bank Sentral Asia. Diterimanya di akun Bank Mandiri operasional. Deskripsinya adalah pinjaman uang. Nah, untuk akunnya ini adalah utang bank jangka panjang. Jumlahnya adalah 200 juta rupiah.
lalu klik buat. Selanjutnya kita buat penjurnalan. Kita pergi ke tab penjurnalan dulu. Lalu buat penjurnalan baru pada tanggal 29 Februari 2024. Ini yang narasinya dikosongkan. Akun beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Nah, yang di debit ini adalah 2.750.000 dan akumulasi penyusutan di kredit 2.750.000. Buat dan tambahkan baru. Tanggalnya masih sama, 29 Februari 2024. Untuk akunnya ada beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Beban asuransi di debit 2 juta. Asuransi dibayar di muka di kredit 2 juta. Buat tambahkan baru. Masih sama tanggalnya 29 Februari 2024. Nah, di sini ada beban perlengkapan dan perlengkapan kantor. Beban perlengkapan di debit 4.500.000 dan perlengkapan kantor di kredit 4.500.000. Buat dan tambahkan baru. Tanggal 29 Februari 2024. Akunnya itu adalah beban bunga dan juga utang bunga. Nah, beban bunga di debit adalah 2 juta. Dan utang bunga di kredit 2 juta rupiah. Tanggalnya masih sama, yaitu tanggal 29 Februari 2024. Namanya itu beban komisi penjualan, lalu utang gaji dan komisi. Beban komisi penjualannya itu di debit 3.500.000 dan utang gaji dan komisi itu di kredit 3.500.000. Lalu klik buat dan tambahkan baru. Tanggalnya itu 29 Februari 2024. Nama akunnya itu ada beban gaji dan juga utang gaji di komisi dan komisi. Beban gajinya itu di debit 500
5 juta. Ini salah ya teman-teman, dan utang gajinya dikredit 5 juta. Nah, tanggalnya itu juga sama, 29 Februari 2024. Namanya itu ada beban sewa kantor dan sewa dibayar di muka. Beban sewa kantor di debit 10 juta dan sewa dibayar di muka itu dikredit 10 juta. Ini karena saya juga salah ya teman-teman. Jadi diedit aja. Lalu klik buat. Nah, ini merah ya. Ini harus dibenerin, disunting atau diedit. Nah, tanggalnya saya benerin. Lalu klik perbarui. Nah, ini juga salah ya teman-teman. Ini dulu yang salah ya, yang 5 juta tadi. Nah, yang paling bawah. Itu yang kredit itu harusnya di bawah, bukan di atas. Perbarui, lalu kita pergi ke penerimaan. Ke tab penerimaan ya. Lalu kita sunting. Kita sunting yang deskripsinya itu pinjaman uang. Nah, yang disunting itu tanggalnya. Dan juga di sini ada PPN-nya ya. PPN-nya itu 12%. Lalu klik perbarui. Nah, ini ringkasannya. Nah, sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.